Inilah pasukan Wingsuit Kopaska, para penerjun bersayap yang kini menjadi ujung tombak serangan infiltrasi dari udara. Di langit Indonesia, bukan lagi jet tempur yang jadi satu-satunya raja udara. Diam-diam, TNI Angkatan Udara kini menyimpan kekuatan baru yang meluncur cepat dan senyap tanpa mesin. Mereka tidak hanya terbang, tapi bermanuver, menyusup ke wilayah musuh, dan setelah mendarat, langsung melakukan penyerbuan di darat. Wingsuit bukan sekedar atraksi, tapi seni perang yang memadukan kecerdasan, ketepatan, dan daya tahan fisik ekstrim. Latihan mereka pun bukan main-main. Dalam sepekan bisa 14 hingga 15 kali terjun. Salah satu formasi andalan adalah 4-3-3, 4 pencari target lokasi, 3 eksekutor, dan 3 pengaman belakang. Setiap aksi dilengkapi helm full face, GPS, dan komunikasi udara. Tapi, cuaca dan alat terkadang juga bisa jadi musuh. Komandan tim Wingsuit Kopaska, Letu Pasyudi Agung, menceritakan berbagai tantangan yang harus dihadapi ketika latihan berlangsung. Salah satunya adalah GPS yang gagal fungsi. Hal ini membuat para penerjun wingsuit tersesat di udara. Namun formasi, kedisiplinan, dan latihan yang keras jadi kunci mengatasinya. Kita yang menggunakan GPS di saat situasinya awan, tebal, di saat seperti itu ada yang tidak berfungsi GPS-nya sehingga kita mau kemana. Tetapi karena rekan kita yang di depan kita itu ada yang punya GPS sehingga kita mengikuti orang tersebut. Nah itu ya tersesat di langit. Tersesat. Kita sudah melihat ini kok yang bawah saya ini on track. Kita sudah punya feeling, gas. Oh iya, saya akan mengikuti rekan saya yang berkelompok tersebut. Nah itulah hal yang membuat kita itu terjadi di situasi yang sebenarnya kaget di saat ada emergensi, itu salah satu emergensi. Tetapi ada pengalaman yang bisa kita ambil bahwa di situ gunanya ada formasi tadi, kemudian 4-3-3 dengan GPS. Kopaskat bahkan mendatangkan pelatih asing dari Australia demi mengasah kemampuan pasukan wingsuit ini. Mereka juga ikut dalam berbagai latihan besar seperti Sikatan Daya dan akan turun di Angkasa Yuda 2025. Pasukan Wingsuit Kopaska TNI Angkatan Udara dibentuk melalui seleksi super ketat. Hanya prajurit dengan lisensi D dan lebih dari 1.500 jam terjun bebas yang bisa lolos. Komandan tim Letu Pasyudi Agung menjadi salah satu pionir sejak 2018 dan kini hanya ada 10 personil yang resmi tergabung. Sejak awal mulanya melaksanakan penerjunan wingsuit, kami dari beberapa personil yang sudah memiliki jam terbang, di sini lisensinya D itu ada seorang instruktur free fall, rata-rata memiliki jam terbang yang di atas 1.500 jam terbang. Waktu itu kita diadakan seleksi oleh pelatih dari luar, melaksanakan seleksi kita. Setelah seleksi kita dilaksanakan penerjunan assessment. Assessment itu adalah proses seleksi untuk memilih seorang peterjun wingsuit. Itu tahun berapa dan proses seleksinya gimana Pak sampai akhir terperas jadi 10? Untuk saya pertama di tahun 2018 2 orang terlebih dahulu yang melaksanakan seleksi dan lolos. Untuk yang selanjutnya tahun 2024 kemarin 10 orang dinyatakan lulus untuk melaksanakan asesmen dan menjadi seorang peterjun wingsuit. Itu 10 orang dari 100 atau dari berapa atau memang 10 aja yang terbaik? Dipilih dari 10 yang terbaik. Wingsuit memungkinkan penerjun meluncur maju secara horizontal dengan kecepatan 120 hingga 165 km per jam. Bukan hanya jatuh vertikal seperti free fall biasa. Marsda TNI Denny Muiz menegaskan, tim wingsuit dibentuk untuk mendukung operasi khusus, terutama infiltrasi cepat dan senyap dari udara.
Jumlah pasukan ini ditargetkan akan bertambah 2 kali lipat hingga akhir 2025. Meski terhitung baru, pasukan wingsuit ini diakui Museum Rekor Indonesia sebagai yang pertama di Indonesia. Namun kebanggaan itu tak membuat mereka merasa puas. Komandan Kopasgat Marsda TNI Denny Muiz menegaskan tujuan akhir mereka adalah menjadikan wingsuit Kopasgat sebagai satuan elit udara yang disegani di dunia.